Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini telah dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi telah diturunkan Al-Quran di tengah-tengah bulan Ramadan ini. Wakilah kalau di Indonesia itu banyak yang mensepakati bahwa tanggal 17 Ramadan adalah tanggal diturunkannya Al-Quran. Akan tetapi di negara lain ada yang memperingati di tanggal yang berbeda, di hari yang berbeda, karena memang banyak pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran ini turunnya berangsur-angsur. Akan tetapi secara umum dari Lauh Mahfud di sana, dari Lauh Mahfud itu diturunkan secara keseluruhan, yaitu ke Baitul Izzah, yaitu di dunia, langit dunia. Di sana baru diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jadi yang paling penting bagi kita bukan kapan diturunkannya Al-Quran, tetapi kewajiban kita sebagai umat Islam, umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita bisa menjalankan dan mengangkat derajat dari Al-Quran ini. Yang pertama adalah kita harus mengimani, percaya bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang datang dari Allah, disampaikan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengimani, percaya bahwa itu Al-Quran adalah petunjuk bagi semua umat yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, kita membaca Al-Quran itu memang banyak dibaca oleh umat Islam. Memang Al-Quran itu harus lebih banyak dibaca karena itu adalah wahyu dari Allah dan itu kalamullah. Apabila kita membaca saja tidak tahu artinya, maka itu sudah mendapatkan pahala. Jadi banyak orang yang sengaja membaca mulai dari 1 juz sampai 30 juz dikhatamkan dalam bulan puasa Ramadan. Itu kadang-kadang ada yang 1 kali khatam, ada yang 2 kali khatam. Itu berarti orang itu sangat memperhatikan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita perlu mentadabburi, yaitu merenungkan tentang Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah, karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita perlu merenunginya di dalam kehidupan ini. Apa yang dapat kita ambil untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, meniru, mengambil sesuatu yang bermanfaat kita ketika hidup di dunia. Kemudian yang keempat, yaitu menghafal. Banyak orang-orang yang fanatik terhadap menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau Al-Quran ini tidak dihafal, ada kemungkinan nanti perubahan-perubahan
yang dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kita sebagai umat Islam tidak tahu. Akhirnya dibaca oleh anak-anak kita, kalamullah itu disalahkan sehingga anak-anak kita juga tidak tahu. Untuk itu perlu Al-Quran ini dihafalkan, sehingga kalau ada bacaan yang tidak tepat dan salah, menyimpang, maka kita tahu bahwa Al-Quran itu sudah tidak murni karena sudah dirubah. Kemudian yang kelima, mengamalkan. Kita amalkan sesuai dengan petunjuk Allah, bahwa konsep manusia hidup di dunia ini resepnya ada pada yang membuat manusia. Di situ disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga kita belajar membaca Al-Quran, kita akan tahu resep hidup di dunia supaya kita bahagia di dunia sampai akhirat. Kemudian yang keenam, mendakwakan. Dakwah ini penting, karena dengan dakwah inilah orang-orang yang tidak begitu mengenal terhadap isi ajaran Islam, maka banyak orang yang mengetahui dengan dakwah kita, sehingga orang cenderung senang, simpati terhadap agama Islam. Kemudian yang ketujuh, memperjuangkan dan membela. Al-Quran sebenarnya walaupun tidak dibela, itu sudah ada yang mendekenginya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bagi kita, karena itu kitabnya umat Islam, maka Al-Quran juga harus diistimewakan dan dijaga agar tetap terjaga keadaannya. Kemudian yang kedelapan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa apa yang sudah kita baca, apa yang kita mengerti dari membaca Al-Quran itu akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup di dunia ini, kalau banyak yang mengerti tentang isi daripada Al-Quran, maka dunia ini akan menjadi damai, aman, tentram, dan kehidupan yang berbahagia. Inilah pemirsa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini benar-benar menjadikan tambahan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Sekian saja, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.